Provinsi Jawa Timur dengan ibu kota Surabaya memiliki 29 kabupaten dan 9 kota, antara lain Kabupaten Situbondo, Kabupaten Malang, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Blitar, Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Probolinggo, dan lain-lain. Mempunyai luas wilayah 47.922 km persegi dengan jumlah penduduk 37.070.731 jiwa, merupakan jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia. Jawa Timur dikenal sebagai pusat kawasan timur Indonesia, memiliki signifikasi perekonomian yang cukup tinggi, berkontribusi 14,85% terhadap produk domestik bruto nasional. Pada tahun 2010, yang menjadi posyantek percontohan dari Provinsi Jawa Timur, ada 3 posyantek dari 3 kabupaten, yakni Kabupaten Situbondo, Kabupaten Malang, Kabupaten Bojonegoro. Kabupaten Situbondo mempunyai luas wilayah 145.710 km persegi dengan jumlah penduduk 631.381 jiwa. Kota ini terletak di daerah pesisir utara Pulau Jawa, dikelilingi perkebunan tebu, tembakau, hutan bakau, dan lokasi usaha perikanan. Kabupaten Situbondo mempunyai wilayah kerja 17 kecamatan, 135 desa dan kelurahan dengan luas wilayah 1.457,10 km persegi. Yang menjadi posyantek percontohan pada tahun 2010 ini adalah posyantek Kecamatan Banyuglugur. Kecamatan Banyuglugur mempunyai luas wilayah 1.157 km persegi dengan jumlah penduduk 2.140 jiwa, mempunyai potensi di bidang perikanan dan perkebunan jagung. Posyantek Kecamatan Banyuglugur ini baru dibentuk pada tanggal 25 Mei 2010 dengan SK Bupati Situbondo. Posyantek ini sudah mempunyai sekretariat hasil swadaya pengurus, terutama pinjam dari ketua posyantek. Sarana sekretariat belum lengkap dan akan dilengkapi dari dana BLN. Pengurus posyantek ini sudah dibentuk dengan job description yang belum jelas. Seluruh pengurus berasal dari unsur masyarakat dan dipilih berdasarkan musyawarah warga. Ketua maupun pengurus lainnya rata-rata sebagai pelaku usaha. Posyantek ini belum banyak kegiatan yang dilakukan karena menunggu keluarnya dana BLN. Posyantek ini juga belum pernah mendapatkan bantuan dana walaupun dari APBD. BLM direncanakan digunakan untuk yang pertama, BOP, kedua, penyediaan dan pengembangan sarana informasi dan komunikasi berupa pembelian komputer dan printer, modem, televisi dan player DVD, dan mebel air. Ketiga, pengembangan unit usaha posyantek berupa pompa air 3 unit, pengadaan alat bubut, alat finishing mebel air 3 unit, alat pengerancang aneka keripik 5 unit, mesin sealer 5 unit, dan belalek plastel. Dan keempat, pelatihan penguatan kelembagaan. Pada saat ini, belum dilakukan pendataan tentang jumlah UKM yang ada, potensi wilayah kecamatan. Tetapi, telah dilakukan identifikasi permasalahan dan TTG yang dibutuhkan pada bulan Mei
oleh Direktorat SDA dan TTG. Kabupaten Bojonegoro mempunyai luas wilayah 238.402 km persegi dengan jumlah penduduk 1.213.000, memiliki wilayah kerja 27 kecamatan dan menjadi salah satu daerah sumber deposit minyak bumi terbesar di Indonesia. Pada tahun 2010 ini, yang menjadi posyantek percontohan dari Kecamatan Kalitidu, yakni Posyantek Angling Dharma. Posyantek Kecamatan Kalitidu, seperti halnya juga Posyantek Kecamatan Banyuglugur Situbondo, baru dibentuk pada tanggal 19 April 2010 dengan SK Bupati Bojonegoro. Posyantek ini telah memiliki sekretariat tetap yang merupakan hibah dari Kecamatan Kalitidu. Bangunan ini bekas TK dan akan direnovasi. Sarana sekretariat belum ada dan akan dilengkapi dengan dana BLM. Pengurus posyantek ini dibentuk berdasarkan musyawarah warga. Pengurus seluruhnya berasal dari unsur masyarakat, mayoritas pelaku usaha. Lembaga ini telah memiliki job description dan program kerja. Pada saat ini, kegiatan yang telah dilakukan antara lain penyuluhan dan sosialisasi keberadaan posyantek, membina jaringan kerjasama dengan UKM dan dinas teknis lainnya, terutama dengan kelompok industri konveksi dan logam. Namun, belum ada kerjasama dengan Rekayasa TTG dan belum ada TTG yang ditemukan. Operasional kegiatan dilakukan secara swadaya. Pengurus posyantek ini belum pernah menerima bantuan dari manapun. Tetapi pengurus posyantek sangat optimis dan yakin akan eksistensi posyantek. Sampai hari ini posyantek memang kita akui baru ada dari sisi gagasan atau ide-ide. Gagasan atau ide-ide yang sudah mampu kita tampung dari pengurus yang ada, dari potensi yang ada di wilayah Kecamatan Kalitidu yang sudah kita petakan bersama, itu memang dari kami sudah ada sebuah gambaran kalau BLM yang sudah dialokasikan dari APBN itu nanti bisa segera dikucurkan, maka kita akan segera melakukan action untuk mengimplementasikan gagasan-gagasan yang sudah kita hasilkan bersama. Posyantek Angling Dharma telah mengajukan permohonan dana BLM yang akan digunakan untuk antara lain yang pertama BOP, kedua pelayanan sarana informasi dan komunikasi seperti komputer, printer, laptop, proyektor, kursi, meja, dan rak buku. Ketiga, pengembangan unit usaha, antara lain pengembangan usaha konveksi dan sablon, pengembangan usaha jasa perbengkelan alat-alat TTG, dan keempat, penguatan kelembagaan. Belum terlihat adanya rencana pembuatan alat TTG yang baru, juga belum mempunyai data tentang UKM dan TTG yang dibutuhkan. Kabupaten Malang mempunyai luas wilayah 4.576 km persegi dengan jumlah penduduk 2.339.000 jiwa dengan wilayah kerja 33 kecamatan. Pada tahun 2010, yang menjadi posyantek percontohan dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, yaitu Kecamatan Kepanjen. Kecamatan Kepanjen saat ini dipersiapkan sebagai ibu kota Kabupaten Malang. Kecamatan Kepanjen mempunyai luas wilayah 4.469.683 hektar dengan wilayah administrasi 14 desa dan 4 kelurahan. Jumlah penduduk Kecamatan Kepanjen 43.142 jiwa dengan mata pencaharian lebih besar dari pertanian dan home industry. Terdapat
144 usaha kecil atau industri rumah tangga di wilayah Kecamatan Kepanjen. Posyantek Kecamatan Kepanjen sebenarnya sudah terbentuk pada tahun 2008, tetapi tidak memiliki sekretariat. Organisasi kegiatan TTG sudah ada di bawah seksi TTG Kecamatan, pengurus dari kecamatan sendiri. Kemudian, pada tanggal 6 Juli 2010 diperbaharui dengan SK Bupati Malang dengan pengurus yang seluruhnya berasal dari unsur masyarakat, dipilih secara musyawarah berdasarkan perwakilan dari desa-desa, difasilitasi BPMD Kabupaten Malang. Saya selaku Ketua Posyantek Kecamatan Kepanjen dan saya akan mengelola Posyantek ini dengan benar sesuai dengan kebutuhan di masyarakat mengenai teknologi tepat guna. Di antaranya dengan penyediaan sarana informasi dan juga alat teknologi tepat guna yang dibutuhkan oleh masyarakat Kepanjen, terutamanya baik di bidang pertanian maupun di bidang industri rumah tangga. Namun demikian, di Kecamatan Kepanjen adalah mayoritas dari masyarakatnya adalah petani, otomatis ada prioritas untuk penyediaan teknologi tepat guna ini mengarah di bidang pertanian, baik berupa mesin maupun informasi-informasi teknologi yang lain yang dibutuhkan oleh petani. Struktur organisasi dan job description serta program kerja sudah ada. Berbeda dengan Posyantek yang lain, Sekretariat Posyantek Kecamatan Kepanjen bergabung dengan Sekretariat UPK. Sarana sekretariat sudah tersedia. Hal ini atas prakarsa pihak kabupaten. Menimbang UPK sudah berjalan, sehingga Posyantek juga dapat berjalan. Sejak pembentukan Posyantek yang baru, kegiatan belum ada, tetapi rencana kegiatan sudah disusun. Kegiatan akan dilaksanakan setelah dana bantuan ada, terutama untuk pengembangan TTG. Direncanakan TTG yang akan dikembangkan adalah di bidang pertanian dan home industry, seperti mesin mixer granul, mesin pencaca atau power thresher, mesin pemecah kedelai, meja, kursi, komputer, dan lemari. Ya, terkait dengan harapan kami dengan adanya program Posyantek ini, sudah barang tentu yang utama adalah kami berharap bahwa program ini betul-betul dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya masyarakat kami di wilayah Kepanjen ini. Kita berharap dengan program Posyantek ini, sektor pertanian khususnya pada produksi beras atau produksi tanaman lainnya dalam bidang pertanian akan bisa lebih meningkat. Yang tujuan akhirnya tadi adalah kesejahteraan masyarakat dapat lebih baik lagi ke depan. Saya pikir harapan itu yang utama akan diharapkan selaku pembina di wilayah Kecamatan Kepanjen ini.